نتكلم عن علم البلاغة. Kama qultu laka, jadi ilmu lughah, jadi ilmu bahasa itu ada dua ya dimensinya. Ilmu bahasa. Antum kan belajar bahasa di semester 1 ini kan? Kayaknya semuanya ilmu bahasa. Di semua ilmu bahasa yang banyak itu cuma dua kemungkinan. Satu, belajar ilmu bahasa tentang apa? As-sihah, tentang janib as-sihah. Berbahasa itu udah benar atau salah. Itu. Yang satu adalah bukan tidak saja belajar benar salah, tapi di atasnya satu level, yaitu belajar bagus apa enggak. Itu. Jadi ada ilmu bahasa yang fokus pada benar salah, ada ilmu bahasa yang fokus pada bagus tidak. Kayak sastranya Ya, lebih ke situ lah. Yang ada. Misalnya, apa saja ilmu yang untuk pelajarin di sini? Itu ilmu sharh, ilmu sharh dan ilmu nahwu itu ngajarin tentang kaifa taqulu kalamuka sahihan. Sawa'un kana fi mustawa al-mufradat atau kana fi mustawa al-jumal. Bagaimana agar bahasamu itu dia benar di level katanya, maka antum belajar sharh. Bagaimana susunan kalimat antum benar, maka antum belajar tidak benar. Antum. Nah, sehingga memahami ini adalah syarat untuk memahami ilmu yang ada di sini. Apa itu ilmu balaghah? Nah, ini pelajaran kita sekarang. Ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu apa? Ilmu yang sudah tidak lagi ngomongin benar, salah. Katamu sudah benar atau salah, kalimatmu sudah benar atau salah, tidak. Semua kalimat yang masuk dalam kajian ilmu balaghah sudah lulus sensor dia di sini. Sudah disaring. Jadi yang mana dia terus mana kalimat yang masuk dalam pembahasan balaghah, maka kita kembali sini dulu. Jadi sharh dan di nahwu dia mengajarkan kita al-asl atau al-usul, hal-hal yang sifatnya dasar. Makanya namun sharh itu ada kaidah-kaidah dasarnya. Pandai. Misalnya di sharh, ya. Apa misalnya? Ada fiil ista'ana. Ista'ana. Asal katanya apa ini? Ini kan udah dapat tambahan kan antum udah belajar. Dia tambahannya alif senta. Aslinya apa? Ana. Nah, ana ini ternyata mujarradnya adalah apa? Ana. Tapi apa asal dari kata ana ini? Awana. Itu wana. Asal. Ya. Berarti ana ini dia sudah mengalami perubahan dari huruf aslinya yaitu waw. Pertanyaannya, kenapa waw diubah jadi alif? Orang-orang bilang bahwasanya yasqut 'ala al-'arab 'ala lisanihim nut harfil wawil mutaharrikah baina mutaharrikain. Jadi susah bagi mereka untuk mengucapkan huruf waw atau huruf ya yang berharokat yang berada di antara dua huruf yang berharokat. Awana bagi mereka itu beban itu. Walaupun mungkin di lisan kita biasa aja itu awana. Maka yang jadi patokan lisannya orang Arab bukan lisan kita. Bagi mereka awana itu butuh usaha lebih dari sekadar mengatakan ana. Paham? Awana jadi ana. Bagaimana solusinya? Ya sudah waw kita ubah aja jadi alif. Hentum dirubah aja jadi alif. Sehingga lahirlah kaidah sharaf itu bahwa jika ada waw mutaharrikah di antara dua huruf mutaharrik maka dia diubah menjadi alif. Itu kaidah asal di sharaf. Maka semua yang wazannya huruf tengahnya waw
di fi'il maksudnya, maka dia jadi seperti ini. Misalnya awaza, jadinya apa? Aza. Itu contohnya apa misalnya? Sayara, misalnya kan? Nah ini contoh lah ya. Ana, apa ini? Ada. Nah, berarti semua turunan dari kata ana juga harus sama. Bukan lagi pakai wawu tapi pakai alif. Makanya kita bilang apa? Ista'ana, bukan ista'wana. Tapi ista'ana. Begitu pula di sini kita tak bilang ista'waza, tapi kita bilang nah, ista'ana. Itu berarti kaidah dasarnya di saraf apa? Bahwa wawu quliba alifan idza kana idza kana baina mutaharrikain. Bahwasanya wawu jika ada di antara dua huruf harokat maka diubah jadi alif. Kaidah dasar itu. Maka semua fi'il yang seperti ini maka dia harus mengikuti kaidah itu. Hentum? Baik, misalnya ini contoh ini kita akan bawa ke sana ke balaghah. Nah, di nahwu misalnya apa? Ada juga di nahwu kita belajar apa sih? Struktur dasar kalimat. Apa sih struktur dasar kalimat dalam bahasa Arab? Nah, kalimat itu kan ada dua ya di nahwu. Di nahwu kalimat itu fil nahwi al jumlah yang pasti ila qismain. Sahih? Apa itu? Ismi wa fi'liyah. Nah, likulli minhuma mada arkan. Setiap dari kalimat ini ada rukunnya, dia punya rukun. Misalnya ismiyah, rukunnya adalah apa? Mubtada plus himdun. Di fi'il fa'il. Itu kalau fi'ilnya lazim. Kalau fi'ilnya muta'addi maka dia apa? Maf'ul. Antum ada? Jadi, kalau antum bikin kalimat dalam bahasa Arab asal susunannya, asal terkib. Asal susunannya itu adalah mubtada, khabar. Kalau dia jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah fi'liyah, asal terkibnya adalah apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Contoh, Muhammadun apa? Karimun. Muhammad itu mubtada, karim itu khabar mubtada. Khabar. Berarti apa? Hadhil jumlah ta'ti ala asliha. Berarti jumlah ini datang dalam terkib aslinya, yaitu mubtada, khabar. Antum hada? Misalnya fi'il fa'il maf'ulun bihi. Fi'il misalnya fataha. Apa itu fataha? Iftah. Apa makna fataha? Membuka. Berarti kan dia butuh man yaftah wa man yuftah. Siapa yang buka dan apa yang dibuka. Sahih? Izan fataha man aliyun al-bab. Fataha aliyun al-bab. Hadhihi al-jumlah fi'liyah. Wa ta'ti 'ala asli tarkibiha. Kalimat ini adalah jumlah fi'liyah dan datang dalam susunan aslinya, yaitu fi'il, yaitu fa'il, ya ini apa? Maf'ul bih. Paham? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Paham ada? Izan huna di sini nih kita ngomongin hal-hal yang sifatnya asal. Gimana kaidah asal pembentukan kata di sorot? Paham? Di nahwu gimana susunan asal pembentukan kalimat? Paham ada? Nah, kalau dia ismiyah mubtada khabar. Kalau dia fi'liyah fi'il, fa'il, maf'ul. Paham? Al-an ma huwa al-balaghah? Ma huwa
balagah. Jadi sederhananya di sini itu kita menjawab pertanyaan kaifa. Di sini di nahwu, di sorab, di ilmu aswat itu kita ngomongin kaifa. Kaifa nantiqul harfan nutqan sahihan. Di ilmu aswat kita belajar bagaimana cara mengucapkan huruf yang benar. Maka di sana antum belajar makharijul huruf. Di sorab nahnu nata'allam kaifa nabnil kalimah binaan sahihan atau kaifa nasugul kalimah siyaqah sahihan. Gimana cara membangun kata dengan benar, memproduksi kata dengan benar. Di nahwu nata'allam kaifa nurakkibul jumlah tarkiban sahihan. Gimana cara kita menyusun kalimat dengan benar. Berarti di level ini, di level salah benar itu menjawab pertanyaan bagaimana. Hentum? Kaifa. Tapi di balaghah itu jawab apa? Jawab apa, Mari? Balaghah itu menjawab apa? Kalau di sini kaifa. Kalau di sini lima. Jadi kalau di sini pertanyaannya gimana caranya? Hentum? Tapi kalau di sini kok begitu? Kok begitu? Kenapa gitu? Nah, pertanyaan kenapa gitu? Misalnya, kapan pertanyaan kenapa itu muncul misalnya? Misalnya al-aslu ad-dukhul yakunu minal bab. Sahih? Asalnya orang masuk lewat pintu. Tiba-tiba orang masuk lewat jendela, apa pertanyaannya? Kok masuk lewat jendela? Nah, di sini ente udah belajar al-aslu. Tiba-tiba ente dapati kalimat ternyata tidak sesuai dengan susunan ini. Tiba-tiba ente dapat kata tidak sesuai dengan kaidah sorab. Maka di situ muncul pertanyaan, kok begitu? Kenapa? Makanya balaghah itu adalah apa? Yas'al 'anil hikmah. Dia ngomongin tentang kenapa. Hada wal balaghah. Biar lebih paham. Contoh ya. Contoh. Apa contohnya kemarin kita pakai contoh mana? Na'buduka. Misalnya di sini. Kalimat na'buduka. Apa artinya itu? Na'buduka. Kami menyembahmu. Berarti di sini sudah ada apa? Fiil. Benar enggak? Fa'il dan maf'ulun bih. Ya. Fiilnya itu apa? Ya'bud. Abadan. Na'bud. Fa'ilnya domir nahwu. Mustatir. Domirnya apa? Maf'ulnya adalah domir. Ini masih mengikuti susunan ini enggak? Masih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kira-kira masuk pembahasan balaghah enggak? Karena enggak ada yang istimewa di situ. Enggak ada yang istimewa. Jumlah fi'liyah memang susunannya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ada pertanyaan balaghah di situ? Enggak ada. Di mana pertanyaan balaghah itu muncul? Fi qoulihi ta'ala. Iyyaka na'budu. Antum sering baca ayat ini dan sering mendengarkan terjemahan artinya. Apa artinya? Hanya kepadamu. Kalau ditanya, dari mana antum dapatkan kata hanya itu? Dari mana? Dari balaghah. Balaghahnya dari mana? Nah, di sini kan muncul pertanyaan ini. Iyyaka na'budu. Kok fi'il di belakang? Benar enggak? Ini kan fi'il nih. Di sini ada fi'il dan fa'il yaitu nahnu. Iyyaka sebagai apa? Maf'ulun bih. Berarti apa susunannya ini?
maf'ulun bihi, fi'il, fa'il. Berubah tidak dari susunan asal? Yang di nahwu. Kalau di nahwu apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Tapi di sini apa? Maf'ul bihi dulu, baru fi'il, baru fa'il. Hentum? Huna ta'til balaghah yas'al. Di sinilah balaghah nanya. Kok begitu? Bukannya maf'ul itu harus di belakang setelah fi'il. Hentum? Karena di nahwu apa itu fa'il misalnya, apa itu maf'ul ada definisinya kan? Yaitu datang setelah fi'il. Tapi di sini kok tiba-tiba datang sebelum fi'il? Huna ta'til balaghah. Disinilah balaghah nanya alasan kenapa sesuatu yang harusnya di akhir dikedepankan. Hentum? Limada qaddima ma haqquhu ta'khir. Kenapa yang harus posisinya urutannya di akhir kok dikedepankan? Hunal balaghah tujib. Di sini balaghah itu menjawab pertanyaan itu. Hentum? Apakah salah mengedepankan maf'ul dari fi'il? Tidak salah. Kenapa? Karena di nahwu tidak penting urutan. Seperti sudah saya jelaskan, nahwu itu apa? Nahwu itu apa enggak? Kan sederhananya nahwu itu adalah mencari SPOK. Apa subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya mana? Nahwu sesederhana itu. Bedanya di bahasa Arab, nahwu itu ditentukan dengan huruf akhir, bukan dengan urutan. Itu? Kan kalau di bahasa Indonesia itu bilang apa? Muhammad memukul Ali. Siapa yang memukul? Muhammad. Ali memukul Muhammad. Siapa yang memukul? Ali. Lihat, 3 kalimat yang sama diputar-putar berubah fungsinya. Yang memukul beda. Yang jadi maf'ul beda. Kenapa? Karena bahasa Indonesia fungsi itu ditentukan oleh urutan. Kamu merubah urutannya, berubah fungsinya. Tapi dalam bahasa Arab tidak penting urutan. Mau taruh di belakang, mau taruh di depan, tidak penting. Kenapa? Karena yang menentukan fungsi itu bunyi akhir. Makanya antum di nahwu belajar i'rab, ahkamul i'rab. Kalau fa'il apa tandanya? Benar enggak? Kalau maf'ul apa tandanya? Itu di nahwu. Makanya nahwu itu tadi. Ya. Tapi di balaghah. Oleh karena itu jika ada susunan yang dia menyelisih nahwu, bukan berarti dia salah. Berarti di sini ada maksud tertentu yang tidak biasa bisa disampaikan dengan kalimat biasa. Paham? Jadi kalimat biasa menyampaikan pesan yang biasa. Tapi ketika kalimat itu diubah, dirotasi susunan kalimat itu, maka dia memberikan pesan yang berbeda. Makanya ketika di sini saya bilang na'buduka, apa artinya? Ini kan susunan kalimat asal. Na'buduka itu dalam bahasa Arab artinya saya menyembahmu, tapi kebuka juga kemungkinan saya menyembah yang lain. Hentum? Hentum ada? Tapi kalau saya bilang iya karena hanya kepadamu ya Allah. Anta faqat. La ghairu. Hanya kamu bukan yang lain. Cintaku hanya padamu bukan pada yang lain. Allah. Hentum? Ada wal balam. Nah, dari mana kita dapati mana itu pembatasan itu? Hanya Allah bukan yang lain. Dari mengedepankan sesuatu yang harusnya di akhir. Jadi secara susunan di nahwu maf'ul bih itu harus belakang. Sekarang tiba-tiba kita kedepankan, maka dia memberikan pesan khusus. Apa pesan yang ingin disampaikan di sini dari sisi balaghah? Yaitu al-hasr atau qasr. Hentum? Qasr. Makanya nanti di balaghah ada babul qasr di ilmul bayan. Kalau nggak salah ya, hentum babul qasr. Hentum hada huwa ilmul balaghah. Jadi ilmul balaghah huwa yas'al 'anil hikmah. Dia nanyain kenapa. Bukannya di nahwu itu fi'il fa'il dulu. Hentum? Misalnya, contoh lain misalnya ini, kita bawa contoh ini lagi. Ya. Kaidah sharafnya adalah apa? Wawu ya, dalam keadaan seperti ini tadi sudah kita jelaskan. Wawu itu berat kalau dia berharokat dengan Arab. Orang Arab itu diantara kebiasaannya ada tuhum hiyat takhfif. Mereka senang meringankan sesuatu, hatta dalam berbahasa.
Sehingga hal-hal yang ada unsur beratnya diringankan sama mereka. Baik itu di nahunya atau di sorof. Misalnya di sorof ini. Dari wa berat diubah jadi yang ringan. Itu hanya sekedar alif. Yang antum tidak butuh tenaga untuk mengucapkan alif itu. Benar? Ana. Tapi kalau awana, antum kata berat. Nah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Di dalam surat Al-Qur'an. Allah bilang apa? Istahwada alaihi apa? Istahwada alaihi syaitan, kan? Istahwada alaihi syaitan. Unsur di sini tiba-tiba Quran memakai fiil yang seakan-akan dalam tanda kutip menyelisihi kaidah sorof. Kalau secara sorof harusnya apa? istahada. Nah, istahada alaihi syaitan. Entah apa? Tapi tiba-tiba di sini Allah bilang apa? Istahwaza alaihi syaitan. Berarti di sini ayat ini kan seakan-akan dia menyelisih kaidah pembentukan. Ada huna ta'ti soal limana? Kenapa Allah bilang istahwaza dan bilang istahada sesuai kaidah sorof di sana tadi? Yang mana? Huna ta'til balaghah tuji. Di sini balaghah datang memberikan jawaban. Misalnya alasannya apa? Para ulama nyebutin dikembalikannya waw di sini dari alif. Dalalati ala thiqal, untuk menunjukkan ke makna asal tadi, berat tadi itu. Itu kan artinya istahada alaihi syaitan. Mereka dikuasai syaitan. Untuk menunjukkan bahwa syaitan benar-benar menguasai mereka. Untuk mengembalikan makna berat itu, syaitan ini benar-benar menguasai mereka, maka bentuk katanya juga diubah. Yang menunjukkan berat. Maka dikembalikan alif menjadi waw. Paham tak? Jadi istahwaza alaihi syaitan. Benar-benar mereka itu dikuasai syaitan. Bukan sadar dikuasai biasa, tapi benar-benar dikuasai. Dari mana kita tahu itu? Dikembalikannya waw ke asalnya. Sebagaimana tadi kita jelaskan di sini, waw itu berat. Maka untuk menunjukkan makna berat itu dikembalikannya di sini. Istahwaza alaihi syaitan. Ada perbedaan makna enggak, Ustaz? Ya, itu dia, makanya Quran itu tidak bisa diterjemahkan sebegitu saja. Lihat kamu selesainya. Mana-mana balaghah itu tidak bisa diterjemahkan, tapi dia dirasakan oleh jiwa itu. Ada mana-mana balaghah itu bisa diterjemahkan, seperti tadi hanya kepadamu. Tapi ada hal-hal yang apa? Hanya bisa dipahami secara naluri Arab aja. Orang Arab itu dia paham apa pesan dari ayat ini ketika mengatakan istahwaza dan ketika dia Allah mengatakan istahaza alaihi syaitan. Makanya bahasa itu pada dasarnya adalah naluri. Setiap orang dia punya rasanya masing-masing. Maka untuk mendapatkan rasa yang sama dengan orang Arab, antum harus menenggelamkan diri antum dalam bahasa itu agar antum mendapatkan rasa yang sama. Makanya kan mukjizat Nabi itu Quran. Apanya sih Quran itu? Bahasanya. Kenapa bahasanya tadi? Ya, bukan saja dia indah dari seluruh sisinya, dari bunyinya, dari susunan kalimatnya, dari pilihan katanya, hatta pilihan katanya itu menunjukkan makna tertentu. Ada wal mimpi. Jadi balaghah di situ dia marhalahnya itu loh. Setelah antum selesai di sini, antum belajar. Makanya saya bilang, PR antum di sini. Kalau antum udah selesai ini, mudah insya belajar di sini. Karena pada hakikatnya balaghah itu tadi adalah kasfu ma'ani nahwi, kata para ulama. Dia menyingkap makna nahwu yang tersembunyi. Makanya nahwu sama balaghah itu tidak mungkin dipisahkan. Sehingga memahami balaghah mutawaqqifun ala fahmika dan nahwu. Mempelajari nahwu menjadi syarat antum untuk paham balaghah.
Hentum hada? Fa inna Ada. Misalnya al-aslu fil kalam adzikr. Hukum asal kata itu disebutkan. Hentum itu asal kata. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia dibuang. Hentum alasan sudah dipahami dan seterusnya. Misalnya, mana Faiz? Mana Faiz? Katanya. Kata dia. Nah. di kosan. Di mana Faiz? Di kosan. Di kos. Antum enggak bilang Faiz di kos, Ustaz. Antum apa yang dibuang? Faiz. Faiz dibuang. Kenapa? Ya nanti bertanya kalimat panjang-panjang. Di kos selesai, benar enggak? Tapi dipahami enggak? Pahami. Dipahami. Tapi pada asalnya kalimat itu apa disebut? Kata itu disebut. Kemana antum pergi? Masjid, Ustaz. Asalnya saya pergi masjid, Ustaz. Ada subjek, ada fiil yang dibuang, benar enggak? Jadi hukum asal kata itu disebutkan al-aslu fil kalam adzikr. Tapi di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala membuang kata. Contoh kemarin apa? Wa iza sa'alaka ibadi. Allah bilang wa idza sa'alaka ibadi Anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika apa? Mereka bertanya kepada Muhammad, apa Allah bilang? Inni fa inna qarib, sesungguhnya aku dekat. Harusnya bilang apa? Ya kita bahasa sehari-hari aja kan. Nanti kalau ketemu Ustaz bilang ya, paham enggak? Bilang ya gini. Tapi kalau bilang, "Wahai Muhammad, nanti kalau ada yang nanya, saya dekat." Apa yang dibuang? Kul. Harusnya maksudnya asalnya adalah apa? Wa iza salaka ibadi anni, wa iza salaka ibadi kul fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika nanti hamba-Mu, sahabat-sahabatmu bertanya tentangku, katakanlah kepada mereka, aku dekat. Tapi fi'il kul itu dapat dibuang. Huna ta'til balagh. Kenapa Allah membuang kul? Paham enggak? Tapi kan itu dipahami kan, siapapun baca itu maksudnya Allah tuh katakan wahai Muhammad, saya dekat. Tapi kenapa itu dibuang kul itu? Nah, kita ingin cari mana yang bukan sekedar karena sudah dipahami Ustaz. Lah, yang lain. Hikmah yang lain apa kira-kira? Apa hikmah yang lain? Lidalalati 'alal qurb. Fi'il itu dibuang untuk menunjukkan kedekatan Allah. Bahkan Allah ingin menghilangkan batas-batas dirinya dengan makhluknya. Ditunjukkan itu dalam kata-katanya di Quran. Dihilangkan jarak antara dirinya dengan hambanya. Kamu tidak usah ke Muhammad dulu, baru ke saya. Kamu langsung ke saya. Seakan-akan itu pesannya, paham? Wa iza salaka ibadi anni fa inni. Jika teman-temanmu bertanya kepada Muhammad, datang ke Muhammad. Katakan kepada mereka, saya dekat. Allah sudah bilang kayak gini. Jika mereka datang, saya dekat. Kamu langsung ke sini. Paham tak maksudnya? Lihat bagaimana hasbul kalimah tu'tir risalah al-amiyah. Bagaimana satu kata yang dibuang memberikan pesan yang mendalam. Bahwa hatta dalam kalimat Allah membuang batas dia dengan makhluk. Yang ada qarib, ana qarib. Ada wal bala. Ada wal bala. Misalnya dalam balaghah al-aslu fil kalimati an yudma. Misalnya jika sebuah kata asalnya dia harus diganti dengan dhamir, harus diganti dengan dhamir. Paham? Tapi banyak di dalam Quran Allah tidak pakai dhamir itu. Kan kalau kita bilang ini, saya bertemu Muhammad, lalu saya menyalaminya dan saya mengajaknya untuk masuk, benar enggak? Muhammad kita sebutkan sekali saja. Setelah itu kita ganti dia dan kata ganti, benar enggak? Dia-nya. Itu sama dalam bahasa Arab juga begitu. Kata itu disebutkan sekali saja. Lalu kemudian diganti dia dengan dhamir. Misalnya dakhala al-ustaz. Summa sallamtu alaihi. Dan diganti dengan hi. Summa qultu lahu.
Aku katakan kepadanya, bukan lagi kepada Ustaz. Ustaz sekarang sudah diganti dengan dhamir. Asal kata itu begitu. Jika dia sudah disebutkan, gantikan dia dengan dhamir. Hentum. Tapi banyak dalam Quran Allah tidak melakukan itu. Huna ta'til balaghah. Maka di situ balaghah nanya, kenapa ini? Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Hentum? Malikin nas. Harusnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Harusnya malikihim. Benar enggak? Misalnya ini, ra'aitu Muhammadan summa sallamtu alaihi, kan tadi. Sekarang qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Udah disebut ini. Udah lagi apa? Malikin nas. Kenapa disebutin lagi? Kan udah. Harusnya apa? Malikihim. Benar enggak? Harus diganti dhamir, bukan lagi pakai nas, tapi malikihim. Qul a'udzu birabbin nas, malikihim. Itu ilahin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Nas lagi. Harusnya apa? Ilahihim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ilahin nas. Kenapa nas disebutin lagi? Hah? Hentum? Mudah tak terbalang. Harusnya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Benar? Karena dari awal sudah ada nas. Tapi di sini tak disebut. Terus setelahnya sampai akhir Allah udah pakai dhamir, pakai nas saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Harusnya apa? Fi sudurihim. Minal jinnati wan nas. Harusnya minal jinnati wa hum lah istilahnya kan. Hentum? Ya. Hukum asalnya kata itu digantikan dengan dhamir. Tapi tiba-tiba Allah enggak pakai dhamir itu, diulang-ulang aja kata itu. Kenapa? Mudah tadi soal. Balaghah yang kasih jawab. Hentum. Selain tadi apa hikmahnya? Selain hikmahnya itu penekanan makna pada manusia, tapi juga ada nahiyah balaghiyah ukhra. Maksudnya ada pesan, maksudnya ada tujuan balaghah yang lain. Apa itu? As-sajah. Harmonisasi suara. Rima. Kan nas. Indah. Coba gantikan. Tadi kan enak. Qul a'udzu birabbin nas, malikihim. Entah waktu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Betul, Ustaz.